Assalamualaikum teman-teman semua, dan juga assalamualaikum kepada dosen pengampu. Perkenalkan, nama saya Safar Sinaga. Saya dari kelas Teknik Elektro A, Istanbul 2023. Di sini saya akan mengerjakan yaitu modul praktikum pada sistem kendali. Nah, di sini kita akan masuk pada modul pertama, yaitu pengenalan MATLAB. Di sini tujuannya itu mahasiswa dapat mengenal dasar-dasar dan menguasai MATLAB tersebut. Nah, inilah cara-cara untuk belajar MATLAB. Nah, kita langsung masuk kepada latihannya saja. Yang pertama, buatlah contoh perintah di bawah jendela atau command window, jendela perintah, jendela ruang kerja workspace atau jendela history dan input output dengan nilai berdasarkan NIM di setiap kamar. Nah, kita akan memasukkan NIM kita, yaitu NIM saya. Inilah NIM saya. Nah, kita pada workspace dia telah tampil NIM kita. Nah, kita akan menampilkan agar dia menggunakan kata NIM Anda adalah. Kita menggunakan codingan num2str untuk mengeluarkan angka pada setelah kata titik NIM Anda itu. Kita masukkan apa yang akan dimunculkan, yaitu nilai NIM-nya. Nah, kita mengklik titik koma untuk menjalankan codingannya. Nah, di sini telah keluar adalah NIM Anda adalah 5233530020. Nah, begitulah cara pengerjaan untuk latihan yang pertama. Nah, kita masuk kepada modul 2, yaitu variabel, operator, dan matriks. Nah, di sini kita akan mengetahui cara menggunakan variabel, operator, dan matriks pada MATLAB itu. Nah, inilah untuk langkah-langkah pengerjaan dasarnya. Nah, kita langsung masuk saja ke dalam latihannya. Yang pertama, buatlah 2 buah matriks dengan sembarang ukuran, kemudian lakukan operasi aritmatika, dan juga cari tahu determinan dan invers dari suatu matriks. Perhatikan cara kerjanya. Nah, di sini saya akan membuat 2 buah matriks sembarang. Saya membuat matriks 3x3. Nah, kita tidak usah memasukkan titik komanya, dikarenakan kita pertama dulu menampilkannya di command window-nya. Nah, inilah 2 buah matriks 3x3 yang saya berikan, yaitu dengan nilai A-nya itu matriks. Inilah matriks 3x3-nya. Nah, untuk mencari inverse matriks dari A, kita hanya perlu menggunakan A titik atas atau A inverse sama enter. Inilah untuk A inverse-nya. Kita lihat bagian sininya dia menurun.
Nah, dia mengalami inverse. Dan di B-nya juga kita inversekan juga. Nah, inilah untuk inverse-nya. Lalu kita akan melakukan operasi aritmetikanya. Untuk penjumlahannya kita bisa melakukan penjumlahan yaitu A ditambah B. Nah, inilah untuk penjumlahan dari matriks A dengan matriks B. Inilah yang didapat hasilnya. Untuk pengurangannya A dikurang B. Nah, inilah hasil pada pengurangan matriks A dengan B. Begitu juga dengan A inverse ditambah B inverse. Begitu juga caranya. Kita bisa melakukannya juga seperti itu. Nah, inilah penjumlahan dari A inverse B inverse. Kita lihat A inverse B inverse-nya A-nya 1, B-nya 9. Jadi dia bernilai 10, semuanya bernilai 10. Untuk pengurangan inverse-nya nah, inilah hasil yang didapatkan untuk pengurangan inverse dari A inverse kurang B inverse. Begitu juga untuk perkalian, kita juga bisa melakukan perkalian matriksnya yaitu A dikali B. Inilah hasil dari perkaliannya. Nah, untuk mencari determinannya kita bisa membuat yaitu determinan A sama dengan nilai A tersebut. Nah, inilah untuk determinan A. Determinan B juga seperti itu. Kita lakukan dengan seperti ini. Nah, inilah untuk determinan B. Nah, begitulah cara untuk mencari tahu determinan dan cara kerjanya. Nah, untuk yang kedua, buatlah skrip sederhana untuk menghitung luas dan keliling lingkaran. Seperti kita ketahui, luas lingkaran itu yaitu PR kuadrat dan keliling lingkaran itu yaitu 2PR. Pertama kita memasukkan nilai R-nya dulu. Nilai R-nya yaitu kita buat sembarang bebas. Kita akan membuat nilainya yaitu 16. Nah, ini nilai R-nya. Nah, untuk luasnya kita melakukan persamaan yaitu luas P dikali R kuadrat. Nah, inilah untuk hasil luasnya, hasil perkalian dari P dikali R kuadrat. Untuk kelilingnya, rumusnya seperti kita ketahui tadi 2 dikali P dikali R. Nah,
Nah, inilah untuk hasil keliling lingkarannya. Lalu yang kedua yaitu mencari min dari data nilai berikut ini. Nah, datanya yaitu 46, 60. Kita boleh menyalinkannya aja agar mempersingkat. Kita menulis dia nilainya sama dengan. Kita buat dia di dalam kurung agar nilainya. Nah, untuk mencari rata-ratanya kita menggunakan rumus yaitu min dari nilai tersebut. Dari nilai ini yaitu inilah nilainya. 46, 60, 87, 50, 86, 70, 90 dan 100. Itulah yang kita cari yaitu nilai minnya, nilai min dari nilai tersebut. Nah, nilai rata-rata dari 46, 60, 87, 50, 86, 70, 90 dan 100 yaitu 73,6250. Nah, kita masuk ke dalam tugas. Yang pertama, hitunglah dengan menggunakan MATLAB. A-nya itu 12 dibagi 3,5. 12 dibagi 3,5. Nah, saya salah. Untuk 3 koma pada nilai itu pada MATLAB kita menggunakan tanda titik. Nah, untuk yang kedua yaitu 3 ditambah 5 dibagi 4 dipangkatkan 2. Kita masukkan 3 ditambah 5 dibagi 4 dipangkatkan 2. Nah, inilah hasilnya 18,0625. Nah, yang untuk yang ketiga kita masukkan yaitu 0,25 pangkat 2 ditambah 0,75 dipangkat 2 dikali pangkat setengah. 0,25 dipangkatkan 2 ditambah 0,75 dipangkatkan 2 juga. Ya, dipangkatkan 2 juga dikali pangkat setengah. Kita mencari ya hasilnya yaitu, nah, untuk hasilnya itu yaitu 0,3125. Nah, kita masuk yang ke D yaitu 2 per dalam kurung 6 dibagi 0,3. Nah, kita masukkan persamaannya itu 2 per di dalam kurung 6 dibagi 0,3. Untuk hasilnya yaitu 0,1000. Kita masuk kepada tugas 2 yaitu buatlah 4 variabel berikut. Nah, kita memasukkan nilainya itu satu-satu yaitu A-nya sama dengan 25, B-nya sama dengan 50. Kita menggunakan
variabel huruf kecil aja. C-nya sama dengan 125 dan D-nya sama dengan 89 dan D-nya sama dengan 89. Nah, di sini kita akan menghitung dan menyimpan variabel dalam variabel baru. Yaitu kita menggunakan rumus X A tambah B tambah C. X sama dengan A ditambah B ditambah C. Kita menggunakan variabel seperti variabel yang kecil, huruf kecil ini, karena ketika kita menggunakan variabel besar, dia akan menggunakan matriks tadi. Nah, untuk hasil dari A tambah B tambah C yaitu 200. Nah, yang kedua kita memasukkan nilai Z D pangkat A per B ditambah C. Z D dipangkatkan A per B ditambah C. Nah, untuk hasilnya itu yaitu hasil dari D pangkat A per B ditambah C yaitu 1,0859 E plus 47. Nah, untuk Y-nya kita masukkan persamaannya yaitu Y sama dengan A per D tambah B dalam kurung. A per D ditambah B. Nah, untuk hasil dari Y-nya itu yaitu 0,1799. Begitulah cara pengerjaannya. Nah, untuk yang ketiga yaitu manakah di antara nama-nama variabel berikut yang valid? Menurut saya variabel yang valid yaitu yang luas, yang ke-1, yang time, dan time for start. Jadi nama-nama variabel yang tidak valid yaitu hasil terakhir, nilai awal, div, data. Itulah nama-nama variabel yang tidak valid menurut. Nah, kita masuk kepada tugas 4 yaitu definisikan vektor dan matriks berikut ini di dalam MATLAB. Nah, yang pertama kita memasukkan nilai vektornya itu. Ini nilai vektor 10, 20, 30, 40. Kita memisalkan namanya itu yaitu V1, vektor 1. Yaitu nilainya 10, 20, 30, dan 40. Inilah nilai vektor satunya. Lalu kita masukkan yaitu nilai vektor 2 yang dalam bentuk kolom. Ini vektor baris, ini vektor kolom. Yaitu min 5, min 15, dan min 40. Kita misalkan itu vektor 2, vektor kolomnya. Tadi dia bernilai min 5. Kita untuk menurunkan dia menjadikan kolom, kita menggunakan titik koma setelah angka tersebut. Lalu kita memasukkan nilai lainnya, nilai kedua yaitu min 15. Min 15. Lalu min 40. Kita jangan lupa menggunakan titik komanya untuk menurunkan, menjadikannya vektor kolom. Min 40. Nah, inilah untuk jadi vektor kolom. Lalu kita masuk kepada
nilai matriks. Matriks ini seperti kita lihat dia 4 baris 4 kol, berarti dia matriks 4 kali 4. Kita memasukkan nilainya itu. Pertama-tama kita memasukkan nilai barisnya aja dulu terlebih dahulu agar memudahkan pekerjaan kita. 1350. Kita memasukkan itu nilai matriks. Misalkannya M1 aja, matriks 1. Nah, dia bernilai untuk barisnya 1350. Kita memasukkan nilainya 1350. Nah, untuk menurunkannya ke kolom yang kedua yaitu kita menggunakan titik koma. Nah, kita masukkan nilai pada baris yang kedua itu, kolom yang kedua barisnya kita masukkan nilainya 3135. 3135. Nah, kita lakukan lagi sama seperti tadi untuk menurunkannya menjadi kolom, yaitu 5313. 5313. Nah, kita lakukan lagi titik koma untuk menurunkannya 0531. Nah, kita akan melihat apakah hasil yang saya masukkan itu dia bentuknya sama seperti pada tugas gambar yang diberikan. Saya akan mengeterkannya. Nah, kita lihat 1350, 1350, 3135, 3135, 5313, 5313, 0531, 0531. Nah, gambarnya sama seperti pada tugas yang diberikan. Nah, kita memberikan nilai matriks A dan B pada sini, lalu kita menggabungkannya. Sama seperti pekerjaan tadi, kita memasukkan nilai matriksnya itu 4824. Nah, untuk barisnya kita buat 48 terlebih dahulu, lalu kita bikin titik koma agar menurunkannya ke bawah, dan kita masukkan 24. Nah, inilah untuk matriks A-nya, dan matriks B-nya kita masukkan 111 min 1. Matriks B-nya sama seperti tadi, 1 titik koma 1 min 1. Inilah untuk matriks B-nya. Nah, kita gabungkan kedua ini dengan rumus C A kali AB. Cara penggabungannya kita masukkan. Nah, inilah untuk penggabungan dari kedua matriks tersebut. Ini matriks A, ini matriks B. Dia digabungkan. Nah, untuk W-nya kita masukkan rumus ini. Rumus persamaan dari tersebut. Nah, inilah untuk persamaan BB-nya ini. Dia dimasukkan nilainya ini. Kalau kita bisa melihatnya, yang pertama yaitu B-nya ini, inilah B-nya, nilai B-nya.
kita masukkan nilai B-nya. Ini nilai B yang ini, nilai B yang ini, yang keempat ini yang sebelah kiri, dan ini nilai min B-nya. Kita lihat min B berarti min 1, min 1, min 1. Min 1 kali min 1 kali min 1, 1. Nah, pas seperti berikut. Nah, seperti itulah cara pekerjaan untuk modul 2-nya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan yaitu pekerjaan pada modul 3 pada praktikum sistem kendali, yaitu modul 3 yaitu M-file, fungsi dan grafik. Nah, inilah untuk pekerjaan M-file, fungsi dan grafik pada modul 3 tersebut. Inilah dasar-dasarnya pekerjaannya. Baiklah, kita akan langsung masuk ke dalam bentuk tugasnya. Ke dalam tugas yang ada pada modul 3 tersebut. Latihannya. Pertama, saya akan mengerjakan latihannya. Yang pertama, soal latihan pertama yaitu buatlah program dengan M-file untuk menghitung volume dan luas permukaan balok bila diketahui. Panjangnya 5, lebarnya 3, tingginya 6,5. Beri nama program ini dengan procbalok.m atau M-file. Nah, kita masuk ke dalam filenya yaitu procbalok.m. Di sini saya telah membuat codingan untuk function procbaloknya. Di sini ada function procbalok PLT, yaitu function ini berfungsi untuk memanggil, yaitu untuk memanggil dari codingan tersebut pada command window-nya. Di sini kita ada tulis procbalok PLT. Kita memasukkan procbalok untuk memanggil pekerjaan yang ada di dalam coding itu. Ini sebagai judul, kita masukkan procbaloknya. P-nya itu kita masukkan nilai P, nilai L dan nilai T. P itu panjang, L-nya itu lebar, T-nya itu tinggi. Nah, di bagian sini yaitu untuk menghitung volume balok. Rumus volume balok yaitu seperti kita ketahui yaitu panjang kali lebar kali tinggi. Nah, di bagian sini yaitu untuk menghitung luas permukaan pada balok. Yaitu rumusnya yaitu 2 dikali P kali L ditambah P kali T ditambah L kali T. Nah, di bagian sini adalah untuk menampilkan hasil daripada rumus tersebut. Di sini display untuk menunjukkan hasil perhitungan. F-nya itu untuk menunjukkan pekerjaan pada volume baloknya itu. F-nya itu untuk F-nya itu menggambarkan function dari luas permukaan balok dari hasil rumus ini. N untuk menyelesaikan fungsi tersebut. Nah, untuk menghasilkan kita tidak bisa menerapkan dikarenakan ini bentuk M-file. Jadi kita menggunakan command window untuk memanggil untuk bisa menjawab dari rumus-rumus tersebut. Seperti kita ketahui, saya bilang tadi, kita memanggil menggunakan proc_balok. Kita mengambil judulnya yang pertama dari functionnya itu. Kita masukkan nilai yang seperti dikasih dari soal tadi yaitu panjangnya 5, lebarnya 3 dan tingginya 6,5. Nah, panjangnya 5, lebarnya 3 dan tingginya 6,5. Nah, untuk menunjukkan hasil dari volume dan luas permukaannya itu kita mengklik enter. Nah, di sini dia menunjukkan hasil perhitungannya yaitu volume balok mempunyai hasil yaitu 97,50, luas permukaan balok yaitu hasilnya 134,00. Itulah untuk pekerjaan pada proc baloknya. Nah, kita masuk ke latihan 2. Yaitu buatlah suatu fungsi dengan M-file untuk menghitung volume dan luas permukaan balok dengan spesifikasi. Masukkan fungsi yaitu panjang, lebar, dan tinggi balok. Masuk fungsi ini yaitu inputnya.
kita ketahui inputnya itu yaitu ada panjang, lebar, dan tinggi baloknya. Untuk keluaran fungsi yaitu outputnya. Dia untuk outputnya itu hasil dari volume dan hasil dari luas permukaan balok. Beri nama fungsi ini dengan hitung balok.m file. Nah, di sini saya telah membuat hasil codingan untuk hitung balok m file-nya. Nah, di sini kita membuat function hitung balok PLT atau function itu seperti tadi sama untuk memanggil dari hasil codingan yang di atas di command window. Di sini adalah codingan untuk memastikan input numerik dan positif. Ini untuk input numeriknya. Di sini untuk menghitung volume. Volume sama dengan inilah rumus untuk menghitung volumenya, yaitu volume sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Nah, di sini adalah untuk menghitung luas permukaan, yaitu rumus luas permukaan baloknya yaitu 2 dikali P kali L ditambah 2 kali P kali T ditambah 2 kali L kali T. Di sini adalah bagian untuk menampilkan hasil, yaitu fprintf atau menggambarkan dari function tersebut. Pada command window nanti hasil perhitungannya. Di atasnya yaitu hasil perhitungan. Lalu setelah itu dia akan menggambarkan yaitu hasil dari volumenya. Dan di sini ada menggambarkan hasil dari luas permukaannya. Hasil perhitungan dari luas permukaan balok tersebut. Else-nya yaitu jika error maka kita akan memasukkan angka yang lebih valid dan lebih dari 0. N untuk menyelesaikan. Ini penting agar else-nya tidak dianggap ilegal. Nah, kita memanggil fungsi dari codingan yang ada di m file tersebut, yaitu dengan cara ketik hitung balok. Kita masukkan nilai panjang, lebar, dan tingginya secara acak. Kita terserah memberinya. Saya memberikan 7 panjang, untuk panjang 7, untuk lebar 6, dan untuk tingginya 9. Kita klik enter untuk menampilkan hasil dari volume, dia akan menampilkan hasil perhitungan, menampilkan hasil dari volumenya, dan menampilkan hasil dari luas permukaan baloknya. Nah, inilah dia menampilkan hasil perhitungan. Nah, untuk hasil dari volumenya yaitu 378,00. Untuk hasil luas permukaannya yaitu 318,00. Begitulah untuk cara menghitung baloknya. Nah, kita masuk pada latihan yang ketiga, yaitu buatlah suatu fungsi dengan m-file untuk menghitung volume dan luas permukaan dari suatu prisma segi 4 dengan spesifikasi. Masukkan fungsi atau inputnya, yaitu input yang kita ketahui adalah panjang dan lebar alas prisma serta tinggi prisma. Lalu outputnya, keluaran fungsinya yaitu volume dan luas permukaan prisma. Di sini akan ditampilkan perhitungan volume dan luas permukaan prisma tersebut. Lalu berikan nama fungsi ini dengan hitung prisma.mFile. Nah, kita masuk kepada aplikasinya. Nah, kita masuk di sini saya telah memberikan codingan untuk hitung prismanya. Sama seperti tadi, kita membuat function yaitu untuk memanggil atau menjalankan codingan tersebut di command window. Dengan ketikan hitung underscore prisma PLT, yaitu kita memasukkan nilai PLT dengan sembarang. Nah, di bagian sini adalah untuk menghitung volume prisma, yaitu di sinilah rumus untuk menghitung volumenya. Rumus volumenya yaitu panjang dikali lebar dikali tinggi. Di bagian sini adalah menghitung luas permukaan prisma. Kita ketahui luas alasnya itu P kali L. Keliling alasnya 2 kali P tambah L
luas permukaannya 2 dikali luas alas plus keliling alas dikali T. Hasil dari luas permukaannya itu 2 dikali hasil dari luas alas ditambah hasil dari keliling alas dikali T atau tinggi. Di bagian sini adalah untuk menampilkan hasil pekerjaan dari F-ring atau menggambarkan fungsinya itu dari hasil pekerjaan volume prismanya. Di sini F-ring F untuk menggambarkan fungsi dari hasil perhitungan luas permukaan prismanya. N untuk menyelesaikan codingan tersebut agar tidak ilegal. Nah, di sini kita akan memanggil codingan tersebut atau menjalankan codingan tersebut di command window. Kita mengetik hitung underscore prisma. Kita memasukkan nilainya sembarang, yaitu saya memasukkan nilai panjangnya 2, memasukkan nilai lebarnya yaitu 9. Nilai tingginya yaitu 15. Lalu kita mengklik enter untuk menjalankan codingan tersebut dan menampilkan hasil perhitungannya. Nah, hasil perhitungannya yaitu untuk volume prisma dia bernilai 270,00. Untuk luas permukaan prisma yaitu dia bernilai 366,00. Begitulah caranya untuk mencari nilai-nilai lainnya. Nah, kita masuk ke latihan 4, yaitu buatlah suatu program untuk menampilkan segitiga Pascal. Pengguna harus memasukkan jumlah level segitiga yang ingin ditampilkan melalui command input. Apabila pengguna menginginkan segitiga 4 level, maka akan tampilan keluarannya seperti ini. Seperti pada gambar ini. Lalu kita memberikan nama program ini dengan procpascal.mfile. Nah, di sini kita masuk kepada aplikasinya. Saya telah memberikan codingan untuk procpascal.mfile-nya. Sama seperti tadi, kita menggunakan function procpascal itu untuk menjalankan hasil codingan dari mfile itu di command window. Di sini saya menggunakan kata kalimat atau judul proc_pascal dalam kurung level untuk menjalankan hasil codingan yang ada di bawah ini. Nah, di sini adalah inisialisasi matriks untuk menyimpan segitiga Pascal. Pascal triangle atau segitiga Pascal sama dengan zeros atau levelnya. Loop untuk mengisi matriks segitiga Pascal. Untuk I sama dengan 1 level dari level tersebut tergantung levelnya. Untuk J dia dari 1 lalu I. Dan untuk elemen pertama dan terakhir setiap baris adalah 1. Jika J 2 kali dari 1, maka J 2 kali dari I. Pascal triangle atau segitiga Pascal, IJ-nya sama dengan 1. Else, atau jika tidak, maka elemen lainnya adalah penjumlahan 2 elemen di atasnya. Pascal triangle IJ-nya sama dengan Pascal triangle I kurang 1, J-nya kurang 1. Ditambah Pascal triangle I kurang 1 di J. Ini untuk N untuk agar codingan if-nya itu dan else-nya itu tidak ilegal. Nah, di sini untuk output atau menampilkan outputnya dari segitiga Pascal tersebut. F-ring F itu untuk menampilkan function tadi untuk segitiga Pascal dengan persen D levelnya, dengan kita berikan levelnya. For I 1 level yang kita berikan. Format outputnya agar rapi. F-ring F itu menggambarkan function dari persen S itu persen kali S. Level I dikali 2. Spasi padding untuk menjaga bentuk segitiga. Inilah untuk memberikan spasi agar dia mempunyai jarak dan lebih rapi. Untuk J1I.
Print F-nya itu untuk menampilkan fungsinya itu %D, Pascal Triangle IJ-nya. Ini untuk menampilkan elemennya. Lalu kita N untuk for-nya itu agar tidak ilegal. Nah, print F N-nya itu untuk baris baru setelah setiap baris. Nah, kita akan memanggil dari codingan tersebut di dalam command window agar ditampilkan di command window. Saya akan mengetikkan itu proc Pascal. Saya memberikan levelnya. Kita terserah memberikan levelnya. Saya akan memberikan level 9. Nah, beginilah tampilan untuk segitiga Pascal dengan 9 level. Jika kita ingin yang lain, kita mencobanya dengan level yang menurut saya cukup tinggi, yaitu level 99. Nah, dia bakalan menampilkan banyak angka dan banyak angka di segitiga Pascal tersebut. Nah, lalu kita masuk kepada latihan 5. Buatlah sebuah fungsi untuk menghitung jumlah hari di antara dua tanggal. Spesifikasinya dari fungsi tersebut ialah untuk inputnya yaitu tanggal, bulan, dan tahun awal, dan serta tanggal, bulan, dan tahun akhir. Berarti kita memberikan dua tanggal yaitu tanggal awal dan tanggal akhir, lalu bulan awal dan bulan akhir, lalu tahun awal dan tahun akhir. Untuk output atau keluarannya yaitu jumlah hari di antara dua tanggal tersebut. Berarti kita menselisihkan kita menghitungnya jumlah hari di antara tanggal dari awal hingga tanggal akhirnya. Beri nama fungsi ini dengan hitung _hari.mfile. Misalkan kita ingin menghitung jumlah hari antara 2 Januari 2004 hingga 25 November 2006. Maka ketikkan jumlah hari sama dengan hitung hari 2/1/2004 hitung hari tanggal 2 bulan 1 tahun 2004. Ini untuk awalnya. Lalu tanggal 5 bulan 11 di tahun 2006 inilah untuk akhirnya. Maka jumlah hari yang ditampilkan adalah 1038 hari. Itu untuk contohnya. Nah, untuk pekerjaan di aplikasi MATLAB-nya, kita masuk kepada aplikasi MATLAB-nya. Saya telah memberikan codingan untuk hitung hari pada aplikasi MATLAB saya ini. Nah, di sini kita memberikan function. Function ini sama seperti tadi. Function itu untuk menjalankan atau memanggil codingan ketika dipanggil di command window tersebut. Function jumlah hari sama dengan hitung _hari, tanggal awal, bulan awal, tahun awal, tanggal akhir, bulan akhir, tahun akhir. Kita memasukkan nilai-nilai atau parameter pada yang dibutuhkan di dalam kurung ini, yaitu di dalam kurung itu, yaitu tanggal awalnya, bulan awalnya, tahun awalnya, tanggal akhirnya, bulan akhirnya, dan tahun akhirnya. Nah, untuk konversi input menjadi objek datetime. Pada tanggal 1 datetime-nya kita buat tahun awal, bulan awal, tanggal awal. Untuk tanggal 2-nya, tanggal yang pada kedua itu kita menggunakan datetime-nya itu untuk menjadi tahun akhir, bulan akhir, dan tanggal akhir. Di sini untuk menghitung selisih hari, jumlah _hari sama dengan days atau hari dari tanggal yang ini, datetime yang tanggal 2 ini dikurang tanggal 1-nya. Pastikan hasilnya adalah bilangan bulat non negatif atau tidak negatif. Jumlah hari adalah absolut dari jumlah hari tersebut. Tampilkan hasil langsung.
Di sini untuk tampilkan hasil langsung yaitu kita menggunakan fprintf atau menampilkan fungsinya itu dari jumlah hari antara tanggal ini persendik dan persendik ini untuk tahun, untuk bulan, dan ini untuk hari. Nah, ini untuk N untuk menyelesaikan codingan tersebut. Nah, baik di sini di command window kita akan memanggil atau menjalankannya di command window dari function yang di atas tersebut di M file tersebut. Kita menggunakan jumlah hari. Ini jumlah hari ini. Kita mengetikkan jumlah underscore hari. Lalu kita memasukkan parameter atau nilai. Yang kita butuhkan yaitu yang pertama tanggal awalnya. Kita buat tanggal awalnya itu tanggal 26. Kita membutuhkan bulan awalnya. Bulan awalnya kita membuat bulan 12. Nah, untuk tahun awalnya yaitu kita membuat untuk tahun 2004. Nah, untuk tanggal akhirnya yaitu kita membuat jadwal sekarang atau hari sekarang aja. Yaitu di tanggal 29. Bulannya yaitu di bulan 3 dan tahunnya yaitu di tahun 2025. Kita akan menghitung berapa selisih hari dari antara dari 26 bulan 12 2004 hingga sekarang, hingga hari ini. Maaf, saya ada sedikit kesalahan. Saya salah mengetikkan. Ternyata kita tidak menggunakan jumlah hari. Ternyata kita menggunakan di sini hitung hari. Saya ralat. Nah, kita menghitung hari selisih dari tanggal 26 bulan 12 2004 hingga sekarang, hingga hari ini. Nah, untuk selisih hari dari tanggal 26 bulan 12 2004 hingga sekarang yaitu tanggal 29 bulan 3 2025 adalah 7.398 hari. Berarti dari kejadian Aceh di tahun 2004 kemarin hingga sekarang sudah berselisih sudah melewatkan 7.398 hari. Nah, kita masuk pada tugas. Tugas yang pertama yaitu agar lebih memahami penulisan dan penggunaan fungsi dalam MATLAB. Perhatikan program berikut ini. Program berikut ini diberikan function sama seperti tadi function untuk luas dan volumenya. Yaitu kita memberikan balok. Untuk pemanggilannya kita mengetikkan balok PLT atau panjang, lebar, dan tinggi. Nah, di sini ada dia persen fungsi untuk menghitung luas dan volume pada balok. Di sini ada persen cara menggunakannya, di sini ada persen luas volumenya yaitu kita memberikan nilai baloknya 12, 10, dan 5. Luas di sini adalah untuk mencari atau rumus menghitung luas yaitu 2 dikali P kali L tambah P kali T ditambah L kali T. Untuk mencari volumenya yaitu P dikali L dikali T. Di sini simpan program tersebut dengan nama balok.m file. Selanjutnya buatlah fungsi untuk menghitung luas permukaan dan volume pada tabung dan kerucut. Simpan fungsi tersebut dengan nama tabung.m file dan kerucut.m file. Nah, kita masuk pada yang pertama yaitu tadi file yang diberikan di tugas 1 ini kita menyimpannya dengan nama balok.m file. Di sini saya telah menyimpan codingannya itu dengan nama balok.m file juga. Inilah untuk codingan tadi yang diberikan daripada tugas tadi. Nah, di sini saya menambahkan
codingan untuk menampilkan hasil dari fprintf itu untuk menunjukkan hasil perhitungan titik 2, yaitu fprintf itu di sini untuk menunjukkan hasil dari volume itu sama dengan perhitungan dari volume tersebut. Di sini fprintf luas permukaan sama dengan ini untuk menunjukkan luas permukaan sama dengan hasil perhitungan dari luas luas permukaan tersebut. Baik, di sini kita akan memanggil codingan yang ada di atas agar menampilkan di comment window-nya tersebut. Tadi contoh soalnya dibilang kita memasukkan panjangnya 12, lebarnya 10 dan tingginya 5. Panjangnya 12, lebarnya 10 dan tingginya 5. Nah, maka hasil dari luas volumenya akan ditunjukkan ketika kita telah mengenterkan atau menjalankan di comment window-nya. Nah, di sini ditampilkan hasil perhitungannya itu untuk volumenya itu 600,00, untuk luas permukaannya itu 460,00. Nah, itulah untuk pekerjaan pada balok M yang tersebut. Selanjutnya yaitu tadi disuruh untuk menghitung luas permukaan dan volume pada tabung dan kerucut. Pertama kita mengerjakan pada tabung dulu. Di sini saya telah membuat codingannya, yaitu tidak jauh beda dengan balok tersebut. Kita hanya menggantikan rumus luas dan rumus volumenya, serta apa saja yang diketahui pada tabung tersebut. Parameter-parameter apa saja yang diketahui. Lalu kita membuat fprintf-nya itu. Baik, di sini kita akan mencoba menjalankan di comment window dengan cara memanggil fungsinya tersebut, yaitu tabung. Kita memasukkan nilai R atau jari-jari. Nilai jari-jarinya kita membuat 7 dan nilai tingginya yaitu kita membuat 98. Maka di sini akan dikerjakan oleh MATLAB tersebut rumus dari luas ini dan volumenya itu, lalu ditampilkannya itu hasil perhitungan volume lalu luas permukaan, hasil dari luas permukaannya itu. Nah, di sini ditunjukkan hasil perhitungan. Untuk volumenya itu dia bernilai 15.085,93. Untuk hasil dari perhitungan luas permukaannya yaitu 4.618,14. Lalu kita masuk pada kerucutnya. Nah, untuk kerucutnya hampir sama juga seperti tadi, hanya bedanya yaitu pada rumus untuk mencari luas dan volumenya, serta parameter atau hal-hal yang diketahui pada kerucut tersebut. Yang diketahui yaitu jari-jari, S atau selimut pada kerucut, dan T adalah tinggi. Nah, kita di sini akan memanggil atau menjalankan function yang di atas di comment window tersebut. Kita mengetikkan yaitu kerucut. Nah, lalu kita memasukkan nilai-nilai yang kita ingin kerjakan. Saya memberikan nilai acak yaitu jari-jarinya. Saya mencoba yaitu kita menggunakan kalimat angka desimal dulu. 9,5. Untuk selimutnya kita memberikan nilai parameternya itu 15. Untuk tingginya kita memberikan nilainya 20. Nah, kita menjalankan di comment window-nya dengan cara mengenterkan. Lalu dia akan menunjukkan hasil dari hasil perhitungannya, yaitu untuk volumenya itu hasil perhitungan volumenya itu 1890,19. Untuk hasil perhitungan dari luas permukaannya yaitu 731,21. Nah, seperti itulah cara bekerjanya. Lalu kita masuk kepada tugas 2. Setelah selesai membuat fungsi-fungsi tersebut,
yaitu fungsi-fungsi yang di nomor 1 tersebut. Buatlah sebuah script yang meminta inputan dari user. Bangun ruang apakah yang akan dihitung luas dan volumenya? Contoh tampilan program. Program hitung luas dan volume. Pilih bangun ruang. 1 balok, 2 tabung, 3 kerucut. Masukkan pilihan Anda. Kita bebas dimasukkan pilihan ini. Ini untuk contohnya di sini diberikan nomor 1, yaitu untuk hitung luas dan volume baloknya. Dimasukkan panjangnya itu nilai parameter dimasukkan panjang baloknya. Untuk masukkan lebar baloknya, ini nilai parameter dari lebar baloknya. Masukkan tinggi baloknya, itu inilah 5 lah parameter dari tinggi baloknya. Nah, untuk luas permukaan baloknya yaitu 340 dan untuk volume baloknya itu bernilai 400. Nah, kita masuk pada aplikasi MATLAB. Nah, di sini saya telah membuat codingan untuk memprogram atau memilih agar kita bisa memilih bangun ruang apakah yang akan kita pilih. Di sini saya membuat CLC, yaitu CLC itu untuk membersihkan layar. Display ini adalah untuk menampilkan pada command window tersebut. Kita mengklik runkan aja, sudah akan ditampilkan, dia akan langsung menampilkan program hitung volume, program hitung luas dan volumenya. Nah, di sini untuk display pilih bangun ruang. Di sini dia akan setelah ada itu dia akan memilih ada display pilihan bangun ruang atau tampilan pilihan bangun ruang. Lalu ada tampilan untuk yang pertama itu balok, yang kedua tabung, yang ketiga kerucut. Kita memilih yang mana di antara yang ketiga itu. Kalau kita memilih nomor 1, dia akan tertuju pada balok. Kita memilih nomor 2, dia akan tertuju pada tabung. Kalau kita memilih bangun ruang nomor 3, dia akan masuk kepada kerucut. Di sini dia akan masuk input pilihan pengguna. Nah, apa yang kita pilih tadi dia akan ditampilkan di sini. Input adalah masukkan pilihan Anda. Di sini dia akan meminta apa pilihan Anda. Kita akan memasukkan input atau bangun ruang apa yang akan kita masukkan. Lalu di sini ada switch pilihan. Jika kita memilih 1, maka dia masuk ke balok. Maka dia akan menunjukkan displaynya itu yang pertama, yang paling atas itu hitung luas dan volume balok. Untuk panjangnya kita masukkan nilai input. Masukkan panjang balok, yaitu kita masukkan nilai input untuk panjang balok. Untuk lebarnya yaitu dia akan meminta input atau masukkan nilai inputnya, yaitu masukkan lebar baloknya. Di sini akan setelah itu titik 2 dia akan meminta nilai inputnya. Nah, untuk tinggi dia meminta input daripada masukan tinggi balok tersebut. Setelah kita memasukkan nilai-nilai pada panjang, lebar, dan tingginya, dia akan menghitung luas permukaan dan volumenya. Untuk rumus luas permukaan pada balok tersebut, yaitu rumusnya 2 kali panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi dikali ditambah lebar kali tinggi. Untuk volumenya yaitu panjang kali lebar kali tinggi. Setelah dikerjakan oleh MATLAB tersebut, dia akan menampilkan hasil, yaitu kita menggunakan codingan fprintf atau menampilkan fungsi tersebut, yaitu dia akan memberikan luas permukaan balok sama dengan %2f per n, yaitu hasil dari perhitungan luas permukaannya. Fprintf yaitu volume balok sama dengan persen kali 2f strip n untuk volume. Di sini akan menunjukkan hasil perhitungan dari volume tersebut. Begitu seterusnya. Untuk tabung juga seperti itu. Dia akan ketika kita memilih tabung, dia akan langsung masuk ke sini, dia tanpa masuk ke nomor 1, dan ketiganya dia langsung masuk ke nomor 2-nya karena dia ada switch pilihan. Begitu seterusnya. Untuk displaynya itu dia akan menampilkan display hitung luas dan volume tabungnya.
Untuk jari-jarinya dia meminta nilai input pada masukan jari-jari alas tabung tersebut. Untuk tingginya dia akan meminta nilai input pada masukan tinggi tabung tersebut. Lalu di sini dia akan menghitung luas permukaan dan volumenya itu. Rumus luas permukaan dari tabung tersebut yaitu 2 kali Pi kali R atau jari-jari kali jari ditambah tinggi. Untuk volumenya yaitu rumusnya yaitu Pi dikali R kuadrat ditambah dikali tinggi. Setelah dia mengerjakan hasilnya akan ditampilkan pada tampilan hasil. Yaitu dia akan F' atau menggambarkan fungsi dari luas permukaan tabung sama dengan hasil dari luas permukaan tersebut. F' yaitu volume tabung sama dengan hasil dari volume tersebut. Lalu yang ketiga yaitu jika kita memilih nomor 3, dia langsung masuk ke kerucut. Dia tidak akan masuk ke nomor 1, ke 2 dulu, langsung dia ke nomor 3. Di sini display itu untuk menampilkan hitung luas dan volume kerucut. Nah, untuk jari-jarinya dia akan meminta nilai input jari-jari tersebut. Kita masukkan jari-jari alas kerucut. Yaitu untuk tingginya dia akan meminta nilai input untuk masukkan tinggi kerucut. Nah, di sini dia akan menghitung garis pelukis. Karena kita tidak memberikan nilai garis pelukisnya, dia akan S sama dengan jari-jari ditambah tinggi kuadrat. Setelah diketahui nilai S-nya itu, dia akan menghitung luas dan permukaan volumenya. Karena luas permukaannya itu sama dengan Pi kali jari-jari dikali jari-jari plus S. Untuk volumenya itu 1/3 dikali Pi dikali jari-jari pangkat 2 atau kuadrat dikali tinggi. Nah, di sini untuk menampilkan hasil dari perhitungan tersebut. F' untuk menampilkan fungsi dari luas permukaan kerucut sama dengan hasil dari luas permukaan tersebut. F' yaitu untuk menampilkan fungsi dari volume kerucut sama dengan hasil dari volume tersebut. Ini otherwise atau display pilihan tidak valid. Silakan masukkan angka 1, 2, 3. Otherwise atau tidak tertera, tidak masuk pada yang tertera. Dia akan menyuruh memasukkan nilai angka 1, 2, 3. Karena hanya 3 bangun drawing yang kita masukkan di dalam codingan tersebut. Nah, kita klik run. Nah, sama seperti tadi dia akan menampilkan program itu. Ada 1 balok, 2 tabung, 3 kerucut. Kita akan memilih yang ketiga dulu, kerucut. Nah, kita memasukkan nilai jari-jari alas kerucutnya. Kita memasukkan nilai jari-jari alasnya itu 9,5. Untuk tinggi kerucutnya, input masukkan tinggi kerucutnya itu yaitu 25. Maka ini luas permukaan kerucutnya dan volume kerucutnya. Lalu kita klik run, kita mencoba memasukkan. Jika kita memilih angka 4. Angka 4 tidak tersedia di pilihan bangun ruangnya. Apakah yang terjadi? Apakah sama seperti ini? Dia akan menampilkan pilihan tidak valid dan kita akan mensilakan masukkan angka 1, 2 atau 3-nya. Nah, sama seperti hasil dari codingan tersebut, pilihan tidak akan valid jika kita tidak memasukkan angka selain angka 1, 2 dan 3-nya. Kita masuk kepada tugas 3. Berikut ini adalah data nilai mata kuliah pemrograman dari sekelompok mahasiswa. Kita lihat di sini ada nomor mahasiswa, kuis, UTS dan UAS. Nomor mahasiswanya ada dari 1 hingga ke 20. Kuisnya dia bernilai acak, parameternya bernilai acak. Ada yang 81, 90, 21, 91, 93, 50,
mahasiswa 7 bernilai 27, begitu seterusnya. Untuk UTS-nya mahasiswa 1 bernilai 65, mahasiswa 2 bernilai 75, mahasiswa 3 nilainya 48, mahasiswa 4 nilainya 93, mahasiswa 5 nilainya 67. Begitu seterusnya. Untuk UAS-nya mahasiswa 1 memiliki nilai 86, mahasiswa 2 memiliki nilai 78, mahasiswa 3 memiliki nilai 76, mahasiswa 4 memiliki nilai 79. Begitu seterusnya. Salinlah data tersebut ke dalam file Excel. Nah, kemudian bacalah file Excel tersebut menggunakan MATLAB. Langkah selanjutnya, hitunglah nilai akhir tiap mahasiswa dengan rumus sebagai berikut. Nilai akhir sama dengan 40% nilai UTS ini. Ini nilai UTS-nya. Ditambah 40% dikali UAS-nya. UAS-nya ini dia akan dikalikan 40% dari tiap mahasiswa. Ditambah 20% dari kuis tersebut. Setelah diperoleh nilai akhir dari setiap mahasiswa, laporkan hasilnya dalam bentuk grafik batang. Sumbu X menyatakan tiap mahasiswa dan sumbu Y menyatakan nilai akhir dari mahasiswa yang bersangkutan. Nah, kita masuk kepada aplikasi tersebut. Tadi saya telah memasukkan tabel tersebut ke dalam file Excel. Lalu saya menyalipkannya, lalu memasukkannya ke dalam MATLAB. Beginilah hasilnya. Beginilah codingannya untuk menghitung nilai akhir dari mahasiswa tersebut. Nah, ini untuk input datanya. Input datanya itu, inilah datanya yang kita berikan. Mahasiswa satunya bernilai 85. Untuk UAS UTS dan kuisnya itu bernilai 81, 65, 86 dan begitu seterusnya sampai mahasiswa 20. Lalu di sini memastikan data memiliki format yang benar. Display data mahasiswa. Display data. Di sini langkah kedua yaitu untuk menghitung nilai akhir. Kuis sama dengan data 1, UTS data 2, UAS-nya data 3. Hitung nilai akhir menggunakan rumus. Nah, seperti tadi diberikan di soal, inilah rumus untuk menghitung nilai akhirnya. Saya telah memasukkan nilai akhirnya itu dikarenakan saya memasukkan nilai desimal. Seperti kita ketahui 40% itu sama dengan 0,4. 40% itu sama dengan 0,4, 20% itu sama dengan 0,2. Saya menggunakan angka desimal untuk mempermudah kita dalam memasukkan nilai akhirnya itu. Lalu di sini adalah untuk menampilkan nilai akhirnya. Di sini display nilai akhir mahasiswa. Titik 2. Di sini display dia akan menunjukkan hasil dari perhitungan nilai akhir tersebut. Langkah ketiga itu untuk menampilkan atau membuat jendela baru pada plot grafik batang. Di sini figur untuk membuka jendela baru. Bar 1 panjang nilai akhir tersebut. Inilah untuk plot grafik batangnya. X-nya untuk nomor mahasiswa. Sumbu Y-nya untuk nilai akhir mahasiswa. Detailnya atau judulnya untuk grafik nilai akhir mahasiswa. Grid on untuk menambahkan grid untuk kejelasan. Lalu kita mengklik run. Nah, inilah data-data mahasiswa dari data mahasiswa 1, ini data mahasiswa 1, mahasiswa 2 sampai mahasiswa 20. Nah, inilah untuk nilai akhirnya setelah dilakukan perhitungan. Inilah nilai akhir dari mahasiswa 1, mahasiswa 2, mahasiswa 3, mahasiswa 4 hingga mahasiswa 19 hingga mahasiswa 20. Nah, setelah dia menunjukkan nilai akhirnya, dia akan menunjukkan plot batang untuk grafik nilai akhir mahasiswa. Seperti kita ketahui, nilai akhir ini yang bagian sumbu Y-nya adalah nilai akhir, sumbu X-nya adalah nomor mahasiswa. Ini adalah mahasiswa 1, mahasiswa 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 18, 19, dan 20. Seperti kita lihat pada grafik tersebut, mahasiswa yang mempunyai nilai akhir yang paling tinggi yaitu mahasiswa yang ke-2, 3, 4, 5. Mahasiswa ke-15. Untuk mahasiswa yang memiliki nilai paling rendah yaitu mahasiswa 16. Untuk nilai akhirnya. Nah, setelah itu kita masuk pada tugas 4, yaitu sekarang coba Anda membuat fungsi dari praktik sebelumnya. Nah, saya telah membuat codingan untuk mencoba dari fungsi-fungsi nomor 3 tadi. Nah, di sini saya akan menghitung nilai akhir mahasiswa atau menghitung nilai akhir saya. Di nomor mahasiswa X level saya membuat nama saya sendiri karena saya itu mahasiswa. Saya menggantikan kata mahasiswa sebagai nama saya sendiri. Nah, maaf ada kesalahan. Di sini dia adalah menggunakan function. Berarti kita harus memanggil codingan tersebut agar kita dapat menampakkan di command window-nya. Hitung nilai akhir. Saya membuat nilai quiz saya yaitu nilai 80, nilai UTS saya 80, dan nilai UAS saya 100. Maka untuk nilai akhir saya berapa? Nah, inilah untuk nilai akhir saya yaitu nilai akhir saya yaitu 88 setelah dilakukan perhitungan yaitu 0,4 atau 40% dikali nilai UTS, 40% dikali nilai UAS, dan 20% dikali nilai kuis. Maka saya mendapatkan nilai akhir yaitu 88. Nah, inilah untuk gambar grafik nilai akhir saya yaitu inilah grafik 88. Inilah gambar grafik pengaruh nilai akhir terhadap Nah, lalu kita masuk kepada soal tugas kelima, yaitu sekarang coba Anda membuat grafik dari masing-masing fungsi berikut. Yang A-nya Y sama dengan sin 2X, min 2 kali Pi, maaf saya salah. Sekarang coba Anda membuat grafik dari masing-masing fungsi berikut.
Yang A-nya itu Y sama dengan sin 2X. Di mana X-nya lebih besar atau sama dengan 2 kali Pi. X-nya lebih kecil atau sama dengan 2 kali Pi. Untuk yang B adalah Y sama dengan sin dikali 2X tambah Pi per 2. Di mana X-nya lebih kecil, lebih besar atau sama dengan 2 kali Pi. X-nya lebih kecil atau sama dengan 2 kali Pi. Untuk C yaitu sama dengan, untuk C Y sama dengan sin 2X kali gelombang sinus 2X kali kurang Pi per 2. Di mana X-nya lebih besar atau sama dengan 2 kali min 2 kali Pi. X-nya lebih kecil dari atau sama dengan 2 kali Pi. Untuk D-nya yaitu Y-nya sama dengan X pangkat 3 dikurang 3X pangkat 2. Di mana X-nya lebih besar atau sama dengan min 10. X-nya lebih kecil atau sama dengan 10. Untuk E yaitu Y sama dengan min 3, min 2, 4, 3, 3, 1, 2, dan 5. Kemudian tampilkan grafik A, B, dan C dalam satu figur. Nah, di sini saya telah membuat codingan untuk membuat figur untuk grafiknya. Yaitu di sini figur 1 di sini adalah membuat nilai X dari min 2pi sampai 2pi dengan 1000 titik. X sama dengan line space atau jarak dari min 2pi ke 2pi dengan 1000 titik. Di sini untuk grafik A. Untuk grafik A-nya yaitu Y sama dengan sin 2X. Kita memasukkan subplot 311 untuk grafik ini. Plot X. Ini plot untuk menampilkan dari X. Gelombang sinus 2 kali X. Untuk titelnya atau judulnya yaitu A. Y sama dengan sin 2X. Untuk X labelnya dia X merupakan X. Untuk Y sumbu Y-nya merupakan Y. Grid on untuk menampilkan grid atau kejelasan. X lim min 2pi 2 kali pi. Y limnya min 1 kali 2 1 kali 2. Begitu juga untuk grafik B. Y sama dengan sin 2 gelombang sinus 2X tambah pi per 2. Untuk subplot 312. Plotnya yaitu X. Untuk X-nya itu gelombang sinus 2 kali X tambah pi per 2. Untuk detailnya atau judulnya yaitu B Y sama dengan sin 2X tambah pi per 2. Untuk X label atau sumbu X-nya yaitu X. Untuk Y sumbu Y-nya yaitu Y. Grid on untuk menampilkan kejelasan atau gridnya itu. Untuk X limnya yaitu min 2 kali pi 2 kali pi. Y limnya itu min 1 kali 2 1 kali 2. Begitu juga untuk grafik C-nya. Dia subplot 313. Untuk plot X-nya yaitu X. Untuk plot X-nya itu merupakan gelombang sinus 2 kali X kurang pi per 2. Untuk detail atau judulnya yaitu C. Y sama dengan sin gelombang sinus 2X kurang pi per 2. Gelombang sumbu X-nya yaitu X, sumbu Y-nya merupakan Y. Grid on untuk menampilkan X limnya itu min 2 pi min 2 kali pi 2 pi. Y limnya itu min 1 kali 2 1 kali 2. Di sini untuk membuat
figur terpisah untuk grafik D. Di sini saya membuat grafik ABC-nya itu bersama, berarti untuk grafik D-nya itu kita buat terpisah untuk gambar kedua. Figur 2 atau jendela kedua. Kita membuat XD-nya itu. Line space-nya itu mempunyai jarak dari min 10 hingga 10 dengan titik 1000. Plot X ini untuk plotnya, detailnya itu untuk judulnya yaitu X pangkat 3 kurang 3X kuadrat. Sumbu X-nya yaitu X, sumbu Y-nya Y. Grid on-nya untuk menampilkan grid. X lim-nya min 10, 10, Y lim-nya min 100, 100. Kita buat figur 3, kita buat E-nya juga terpisah. Nilai Y-nya yaitu sama dengan min 3, min 2, 4, 3, 3, 1, 2, 5. Kita menggunakan stem. Detailnya itu yaitu judulnya itu data discrete. Y dari nilai itu, dari nilai Y-nya itu. X labelnya itu indeks atau sumbu X-nya indeks, sumbu Y-nya nilai. Grid on untuk menampilkan grid atau kejelasan. Y lim-nya min 46, X nya yaitu 1 panjang Y. Nah, setelah kita memasukkan codingan, kita menerapkan atau menjalankan codingan tersebut. Nah, inilah figur 1 untuk menampilkan gambar grafik dari A, yang grafik A, grafik B, dan grafik C. Grafik A itu Y sama dengan sin gelombang sinus 2X. Grafik B-nya yaitu gelombang sinus dikali 2X tambah pi per 2. Gambar C-nya yaitu gelombang Y sama dengan gelombang sinus kali 2X kurang pi per 2. Inilah gambar gelombangnya berbeda karena rumus gelombang sinusnya berbeda. Persamaan gelombang sinusnya berbeda. Inilah sumbu Y, inilah sumbu X-nya. Lalu kita masuk kepada figur 2, yaitu gambar 2, yaitu yang bagian D, yaitu Y sama dengan X pangkat 3 dikurang 3X kuadrat. Inilah gambar grafik dari persamaan Y sama dengan X pangkat 3 dikurang 3X kuadrat. Dia dimulai dari min 4 hingga ke 6. Dia dimulai di sini, dia terpotong. Di X-nya 0, Y-nya 0. Dia akan mengalami perpotongan. Nah, untuk figur 3 atau jendela 3 yaitu ini adalah gambar gelombang E, yaitu gelombang E merupakan data discrete Y sama dengan dia mempunyai nilai min 3, min 2, 4, 3, 3, 1, 2, 5. Inilah gambar digital discrete-nya, yaitu ini bernilai min 3, pertama min 3, ini X2-nya min 2, X3-nya bernilai 4, ini bernilai 3, bernilai 3, bernilai 1, bernilai 2, dan bernilai 5. Begitulah gambar grafik untuk E-nya. Nah, sekian hasil pekerjaan saya untuk modul praktikum sistem kendali yang diberikan oleh dosen pengampu kita, yaitu pada bab 1 hingga bab 3. Jika ada kesalahan tutur kata dan ucapan, saya mohon maaf. Terima kasih.